kembali lagi bersama saya Yosef di Bahas Bisnis with Yosef Abbas. Kali ini kita akan membahas sebuah topik, yaitu gimana caranya kalau kita sebagai seorang pebisnis udah pasti kita lagi butuh hiring karena kita udah kewalahan, udah sibuk, kegiatannya udah padat banget, tapi rasa-rasanya kok kalau harus nambah orang untuk kita hire, kayaknya kita nggak bisa, kita nggak sanggup kayaknya. Untung saya sepertinya tipis, marginnya nggak banyak. Kalau dengan kesibukan saya saat ini saya harus nambah orang lagi, kelihatannya sih akan tertolong. Tapi gimana ya? Saya nggak sanggup bayar gaji karyawan. Nah, gimana terus solusinya kalau kita berada di posisi yang seperti ini? Mungkin banyak dari kita kan yang mulai jadi pebisnis itu pasti kita mulainya dengan merintis sendiri. Kecuali kita meminta atau udah ada dana dari investor atau mungkin duit dari orang tua kita. Itu beda kasusnya ya. Yang kita akan bahas di episode kita kali ini adalah bagaimana jika kita sedang berusaha membangun bisnis kita seorang diri, merintis bener-bener istilahnya tuh zaman sekarang adalah bootstrapping ya. Bootstrapping itu mulai bisnis dari nol dengan segala hal yang kita punya keterbatasannya kita jalanin. Nah, dalam saat kita bootstrapping ini 1-2 perak sangat berharga, setuju ya? Jadi gak mudah buat kita yang benar-benar bootstrapping ini untuk pada akhirnya membuang-buang uang karena kita tidak punya nafas panjang atau jumlah uang yang besar untuk bisa pada akhirnya kita putar dalam jangka waktu yang panjang. Kalau startup itu udah pasti ada pendanaan, sekali pendanaan bisa miliaran gitu ya, bahkan $1 million, itu udah pasti bisa nafasnya agak panjang. Di awal bisa jor-joran nge-hire karyawan. Beda nih dengan kita yang mungkin merintis bisnis dari nol, mulai sendiri bahkan sebagai side hustle atau bisnis sampingan dulu. Seperti saya juga mulainya dulu itu bootstrapping saat saya sedang bekerja. Dulu saya bekerjanya di bidang otomotif. Kebetulan saya di quality management yang dekat sekali dengan Kaizen, dan di situ akhirnya saya mencoba untuk wirausaha atau bisnis sampingan. Mulai dari offline hingga ke online, dari jualan bazar ke bazar hingga saya sempat jualan di marketplace, dan akhirnya biasanya kalau kita bootstrapping itu profit yang kita dapatkan itu diputar lagi buat modal usaha gitu ya. Nah, mungkin beberapa dari kamu yang relate dengan ini, maka saya yakin kamu juga mengembangkan bisnis dengan cara bootstrapping seperti yang saya lakukan juga. Dan pasti 1-2 momen pernah untuk ada di kesulitan yang satu ini, dimana sepertinya kita sudah bekerja maksimal, orang lain mungkin sore udah selesai kerjaan, karyawan kita atau partner bisnis kita sudah pulang, tapi kita masih tetap bekerja, bahkan hingga weekend pun nggak berhenti bekerja karena memang kebetulan happy problems, banyak sekali orderan di tempat kita. Tapi entah kenapa dengan sibuknya kita, padatnya waktu kita nggak sanggup bayar karyawan. Nah, pernah ya kamu mungkin merasakan atau mengalami hal tersebut? Di sini saya akan memberikan ada 3 tipsnya. Bagaimana jika kamu berada di posisi yang seperti ini, bisa punya roadmap atau paling tidak step by step panduan yang praktis agar kamu bisa menentukan saya harus mengambil karyawan atau saya belum harusnya ngambil karyawan saat ini. Nah, ini ada pertimbangannya. Sebab di momen-momen yang mungkin menurut saya adalah momen-momen yang membuat kita keluar uang besar sehingga ada rasa keraguan dan insecurity di kita, nanti akan benar atau enggak ya. Itu kadang-kadang logika kita ini bermain dengan emosional juga, sebab resikonya sangat besar jika kita benar-benar keluar uang dan tidak berhasil. Setuju ya? Dan oleh karena itu di saat-saat kritis seperti itu butuh sekali panduan-panduan atau langkah-langkah praktis supaya kita bisa menentukan dengan clear head atau dengan pertimbangan yang jernih apakah sebetulnya kita butuh meng-hire tambahan di dalam tim kita. Nah, di sini saya ada beberapa langkah simpel yang biasanya saya sendiri mencari guide-nya dan saya sendiri menggunakan langkah-langkah ini. Jadi saya harap kamu juga bisa nanti yang ada di keadaan ini bisa juga menggunakan panduan ini untuk keluar dari posisimu yang saat ini sedang mempertimbangkan apakah harus menambah tim atau tidak. Yang pertama adalah di awal kita sebagai seorang CEO, Chief of Everything Officer, semuanya dikerjain sendiri dari ujung sampai ke ujung, dari A sampai Z. Namanya juga merintis ya, nggak masalah semua itu dilakukan. Seperti saya dulu dari belum tahu digital marketing, belum mulai bisnis offline, saya dari bazar ke bazar menjual barang aksesoris wanita yang kita repackaging, lalu kita bentuk standnya, itu kita siapin semuanya mulai dari mendapatkan barangnya dari vendor hingga repackagingnya, hingga ngangkut ke bazar di pagi-pagi. Itu
malamnya kita masuk jam 10-11 malam dan paginya nunggu lagi sebagai SPG gitu ya, karena waktu sedang merintis. Itu kita lakukan sebagai bisnis dari awal atau bootstrapping tadi. Nah, kita mulai ke yang langkah pertama tadi adalah yang paling penting yang saya sadari saat sedang lagi sibuk adalah mencari tahu berapa sebenarnya harga waktu kita saat ini per bulannya dan per jamnya. Nah, ini nggak mudah sebenarnya, hingga saya tahu ada sebuah formula yang saya temukan waktu itu yang bisa membantu kita untuk menghitung how much your time is worth. Nah, caranya adalah berapa sebenarnya dari pendapatan bisnis kita atau omset bisnis kita itu kan sebagian akan menjadi gaji bulanan kita ya. Katakanlah dari kita berbisnis, kita sudah bisa menarik gaji untuk diri kita sendiri itu 5 juta per bulan. Nah, nanti 5 juta per bulan ini itu dibagi dengan jumlah waktu kerja kita, atau kalau idealnya biasanya kan kita bekerja 5 hari seminggu ya, atau 40 jam per minggu, atau kita bisa katakan adalah 5 juta tadi itu kita bisa bagi 40 jam per minggu, sehingga nanti kita bisa dapat nih nilainya antara gaji kita yang kita ambil untuk diri kita personal itu dibagi dengan 40 jam kerja kita selama 5 hari menjadi Rp125.000 per jam. Nah, ini akan menjadi standar kita. Lalu kita akan membagi lagi buyback rate, atau tadi kan kita ada dapat harga waktu kita per jamnya 125.000. Tapi untuk menentukan apakah kita mau meng-hire orang, itu biasanya jika orang tersebut itu harganya kita untuk menggaji mereka itu 1/4 dari harga yang kita miliki per jamnya, maka itulah saatnya kita harus hire orang tersebut. Maksudnya bagaimana? Maksudnya tadi 5 juta dibagi dengan 40 jam kita dapat 125.000. 125.000 dibagi 4, karena artinya 1/4 dari waktu kita, 25% dari waktu kita yang sehari itu 100%. Itu harganya berapa? Jadi 125.000 dibagi dengan 4, Rp31.000. Nah, ini jadi ada angka yang jelas per jamnya, harga Rp31.000 kalau kita melakukan aktivitas yang orang lain bisa melakukan dengan kita bayar mereka Rp31.000 per jam. Maka kita bisa memutuskan, oke, kerjaan ini akan saya kasih ke orang lain. Nah, ini menjadi patokan yang kita bisa gunakan sehari-hari, karena nggak pakai feeling ya, tapi pakai standar yang jelas, pakai standar angka. Kalau ada kerjaan yang bisa dikerjakan orang lain dengan harga 30.000, dengan tadi kita perhitungan sebelumnya kamu mengambil gaji dari bisnismu itu 5 juta per bulan, maka kamu bisa lakukan beberapa hal. Bisa di outsource, bisa gaji karyawan part time, bisa juga mungkin kasih ke orang lain yang kamu delegasi untuk melakukannya dengan kasih insentif ke orang tersebut. Misalnya dia sudah punya gaji kerja di tempat lain, lalu kamu kasih insentif tambahan 30.000. Simpelnya gini, kita menjalankan online shop. Ternyata awalnya kita ngedesain semua online shopnya sendiri. Ternyata online shop kita di Instagram itu butuh postingan. Nah, postingan Instagram itu waktu kita cek di platform-platform freelance, pekerja part time, pekerja lepas, ada project.co.id, freelancer.com, ada 1000 Lancer. Kita cek di sana harganya berapa. Oh, saya ketemu bisa desain feed yang harganya 30.000. Artinya kamu nggak harus desain sendiri, karena harga waktu kamu itu tadi 5.125.000 itu dibagi 4 menjadi 31.000. Harga waktu kamu ini 125.000 per jamnya. Kamu nggak layak lagi atau tidak harus lagi untuk melakukan pekerjaan yang value-nya itu 30.000 tadi per jamnya. Nah, ini membuat kamu bisa memisah-misahkan yang mana yang saat ini kamu lakukan yang harganya itu 1/4 dari value nilai kamu per jam, saat kamu bisa menjalankan bisnis dan mengembangkan omsetnya dengan lebih lagi. Nah, inilah saat saya waktu itu sadar, oh ternyata ada beberapa hal nih, mulai dari hal-hal seperti tadi editing, mulai dari hal-hal kedua, contohnya di rumah kita masih nyuci mobil sendiri, kenapa nggak saya pakai jasa cuci mobil atau ke car wash yang harganya itu senilai 1/4 dari harga waktu per jam saya. Car wash saya bayar. Lalu mungkin di rumah tadinya kita pengennya itu semua di rumah itu kita nge-handle sendiri, nyuci sendiri, ngepel sendiri mungkin ya, ada yang seperti itu. Tapi begitu kita ingat kalau kita bayar orang rumah tangga 30.000 per jam dikali dengan 30 hari, maka gajinya pembantu rumah tangga itu kita bisa bayar sebenarnya dengan harga per jam kita itu masih masuk. Nah,
kita bisa mulai delegasikan. Jadi ada hal-hal yang saat ini kita bisa istilahnya melakukan audit diri kita personal. Jadi setelah kita tahap pertama tadi ya, kita sudah tahu berapa nilai kita, lalu per jamnya itu kita hitung buyback time-nya kita dengan cara kita delegasi itu 1/4 dari harga jam kita. Lalu kita coba lakukan personal audit. Nah, dalam melakukan personal audit ini juga ada triknya supaya nggak sepertinya kok semuanya itu penting ya. Jadi semuanya kita lakukan sendiri aja. Nah, ini biasa jebakannya tuh di sini. Menganggap semua hal penting dan semua hal itu urgent dan semua harus kita lakukan sendiri. Nah, dalam melakukan personal audit ini biasanya kita harus membagi-bagi nih. Dan pembagiannya sama seperti tadi, yaitu dalam satu hari waktu kita 24 jam kita bagi per jamnya itu aktivitas kita tuh apa aja. Nah, setelah udah tahu aktivitas kita per jam apa aja, kita coba lihat yang mana yang menghabiskan energi kita paling besar, yang kita juga nggak passion di sana, bukan flow-nya kita itu bagus di sana, atau mungkin yang menghabiskan uang kita juga besar di sana, itu bisa kita mulai untuk delegasikan. Contoh begini, apakah aktivitas 1 jam itu menghabiskan energi kamu? Misal, kalau buat saya, membuat laporan keuangan, bookkeeping itu menghabiskan energi saya dan saya nggak antusias, bukan flow saya di situ, bukan passion saya, maka itu red, atau itu yang harus segera mungkin saya coba delegasikan. Jika pas tadi hitungannya 30.000 per jam ada yang mau ngerjain, saya langsung delegasikan. Lalu ada juga membuat konten. Ini mungkin kalau orang lain tadi maunya didelegasikan, kalau saya senang buat konten, ya udah saya mau buat konten sendiri. Jadi itu green. Jadi kita punya beberapa aktivitas yang kita klasifikasikan, red, yang mana yang yellow, yang mana yang green. Saat kita sudah punya budget, misalnya tadi kita omsetnya dari 5 juta, dibagi 125.000, lalu kan buyback time tadi 125.000 jadi 1/4-nya kan 30.000. Saat omset kita per bulannya naik, dari kita ngambil 5 juta jadi 10 juta per bulan, artinya kan kita makin besar ya kemampuan kita buat nge-hire orang. Begitu saya punya budget lebih buat delegasi, langsung saya delegasi, terutama di yang red code tadi, yang kode-kode red tadi. Nah, selain apakah itu menghabiskan energi kamu, ada pertanyaan kedua, apakah aktivitas tersebut bisa mendatangkan uang lebih buat bisnis kamu, atau berapa biayanya jika kita kasih aktivitas itu didelegasikan ke orang lain. Nah, ini juga penting, selain kita passion atau enggak, ada aktivitas itu yang memang membuat bisnis kita ini terdorong maju lebih berkembang. Nah, aktivitas inilah yang harusnya kita pegang di tangan kita dan kita handle secara langsung. Nah, ini biasanya kita harus milih. Misal, merespon chat dan email kerjasama, mungkin ini efeknya ke mendatangkan uang atau omset tidak terlalu besar, kita bisa serahkan ke admin. Kita saat bisa delegasi, kita delegasikan. Pitching ke klien, kalau kita belum punya tim sales yang bagus, pitching ke klien kita lakukan sendiri dulu, atau green artinya ya. Nah, tapi kalau kamu sudah bisa melatih tim salesmu, mungkin nggak apa-apa, bisa. Tapi meng-hire biayanya tim sales yang bagus pasti butuh budget yang lumayan besar juga. Nah, maka ini disesuaikan nanti dengan buyback time kamu. Tapi di sini kamu plotting dulu yang mana yang red, yang mana yang green, yang mana yang yellow, sehingga begitu selesai audit dan budgetnya ada, itu langsung segera kamu bisa delegasikan. Nah, yang paling penting adalah di step yang terakhir, yaitu apa? Mungkin kita telah memutuskan untuk ada angka-angka tadi, buyback time-nya 1/4 dari harga waktu kita per jamnya. Lalu kita sudah memilih ini, supaya kita nggak lupa ada aktivitas-aktivitas. Begitu kita punya budget 30.000 tadi, kita memilih yang mana duluan yang mau kita delegasikan. Tetapi saat kita mendelegasikan, nanti ada tantangannya lagi, bahwa kita mendelegasikan ke orang yang tepat atau ke orang yang tidak tepat. Nah, biasanya karena kita bootstrapping ya, sekali lagi ya, bukan yang memiliki budget investor atau yang pendanaan besar sehingga kita bisa langsung hire full time semuanya, maka kita perlu yang disebut dengan test project. Jadi bisa jadi test project ini kita menggunakan freelancer, kita coba dulu test project yang kecil, baru nanti dia bisa dilibatkan ke test project yang besar. Misalnya tadi desain Canva, kita satu post dulu aja, kita lihat apakah dia bisa berkomitmen dan tahu brand kita seperti apa. Begitu dia udah kita test project desain 1, 2, 3, 4 ternyata standarnya bagus, baru kita bisa untuk menjadikan dia langganan kita, bahkan membantu kita di plan konten feednya keseluruhannya selama sebulan itu seperti apa. Nah, itu yang disebut dengan test project. Jadi semoga tips ini bisa berguna buat kamu.
dan menghindari kita dari kegundahan kalau beresiko meng-hire orang yang salah. Oleh karena itu kadang-kadang kita berasa ragu-ragu, lebih baik semuanya saya yang tangani, karena kalau saya yang tangani maka semuanya dalam kontrol saya gitu ya biasanya ya. Tapi supaya kita bisa mulai delegasi dan memiliki waktu untuk mengembangkan bisnis, maka 3 langkah praktis tadi bisa kita lakukan supaya kita bisa mendapatkan orang yang tepat untuk membantu bisnis kita, sehingga kita pada akhirnya bisa bekerja untuk memajukan bisnis kita ke depannya. Semoga saat ini bisa berguna buat kamu. And don't forget to elevate your mindset and start your success journey today. Sampai jumpa di episode selanjutnya bersama saya, Yosef Abbas. Dadah!